Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Ada sebuah cuplikan video di mana Arab Saudi lagi bersiap-siap, mereka lagi mempersiapkan diri untuk membantu Israel. Nah, ini mengejutkan dunia muslim, Bapak Ibu. Sangat membuat teman-teman kita dari seberang terkejut. Dalih-dalih mereka beranggapan bahwa Arab Saudi mau membantu Palestina, dan ternyata mereka jelas-jelas menolak untuk membantu Palestina. Justru kebalikan daripada pengharapan teman-teman kita dari seberang. Mereka justru membantu Israel Yerusalem. Padahal Israel konon katanya pernah dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk menjadi kera, saudaraku. Tetapi sampai hari ini kita bersyukur Israel tidak pernah tertulis dalam sejarah, dalam buku yang sering kita baca. Buku apapun itu, kalau Israel itu pernah menjadi kera atau berhasil dikutuk menjadi kera. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang sangat diberkati. Satu-satunya bangsa yang paling diberkati oleh Tuhan itu Israel. Negara yang tanahnya tandus dengan campur tangan Tuhan, di mana Tuhan memberkati Israel. Tuhan memberikan hikmat kepada Israel, memberikan pengetahuan kepada Israel, sehingga tanah yang tandus itu bisa diolah oleh Israel, sehingga dari tanah yang tandus itu keluar susu dan madu. Buah-buahan, biji-bijian yang sangat besar-besar, Bapak Ibu, yang sangat nikmat sekali, yang sangat hebat sekali, yang sangat wow, luar biasa sekali kalau bahasa saya, Bapak Ibu ya. Luar biasa kalau bahasa saya. Jadi Israel itulah satu-satunya bangsa, satu-satunya kaum yang benar-benar itu diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kita tidak tahu kenapa Tuhan memilih bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa lain? Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa Arab, bangsa Mesir, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Turki? Justru negara-negara yang saya sebutkan itu, Bapak Ibu, setiap hari mereka terjadi perang saudara. Afghanistan tiap hari, Bapak Ibu. Pakistan, Afghanistan tiap hari terjadi perang saudara. Padahal mayoritas penduduknya itu adalah Muslim. Tetapi tiap hari sampai hari ini masih terjadi perang saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu, di saat merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, Nabi yang diimani, yang diyakini sebagai Khatimul Anbiya oleh saudara kita di seberang, dilemparkan bom, terjadi bom bunuh diri di situ. Siapa yang melakukan? Orang kafir kah? Orang Nasrani kah? Orang Kristen kah? Orang Yahudi kah? Tidak. Mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi demikian saudara dan saudari, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan dari Mas Effendi, dan karena itu bagaimana menurut kalian? Dan yang pasti Bapak Ibu semua, saudara-saudari, bahwa apa yang terjadi di sana telah memunculkan banyak reaksi ya, ataupun banyak tanggapan di tengah-tengah masyarakat. Dan juga tadi ada satu cuplikan video ya, yang mana di dalamnya ada caption ataupun ada tulisan bahwa pihak dari Arab Saudi katanya bersiap-siap untuk membela Israel. Apakah benar seperti itu? Nah, mari kita lihat kan kawan ya. Jadi ini kita mesti selektif ya untuk mempercaya informasi-informasi yang beredar ataupun kabar-kabar yang bertebaran di media sosial. Tadi saya sajikan saja karena itu adalah bagian dari ulasan yang disampaikan oleh Mas Effendi, dan karena itu mari kita saja lihat sama-sama. Memang beberapa hari yang lalu
ada satu penjelasan terkait dengan di sini dikatakan bahwa milisi Houthi ya tembakan rudal ke Israel, tapi dicegat Arab Saudi. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, yang kemudian beberapa hari belakangan memang menjadi ramai, bahkan dalam bulan yang lain juga di sini dikatakan nih bahwa Arab ternyata cegat rudal Yaman ke Israel, disebut tak sepenuh hati dukung Israel dan bela Zionis. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi memang ini multi persepsi jadinya kawan-kawan ya. Multi persepsi, bahkan tadi saya lihat juga ada beberapa penjelasan ya yang membahas terkait dengan apa namanya, katanya pihak dari Arab Saudi juga mengecam tindakan Israel dan segala macamnya. Jadi memang demikianlah adanya ini pro kontra informasi yang kemudian beredar bertebaran di media sosial. Karena itu saya katakan bahwa kita boleh melihat berbagai macam informasi yang beredar, tetapi jangan serta-merta mempercayainya, dan mari bersama-sama saling melengkapi untuk kita bisa mendapatkan informasi yang benar, informasi yang valid. Dan bila kawan-kawan ada mendapatkan informasi yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang teruji keasliannya, kebenarannya, maka silahkan ya Bapak Ibu semua juga bisa ikut membagikan tanggapan ataupun ya komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia, supaya kita sama-sama mendapatkan informasi yang betul ya. Jadi kita jangan terbawa suasana, jangan terbawa situasi yang sedang berlangsung di sana. Karena begini Bapak Ibu ya, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Bu Koni ya beberapa minggu yang lalu, ketika minggu-minggu pertama ya adanya serangan Hamas kepada Israel, dan kemudian Israel melakukan pembalasan ya. Dan kemudian langsung situasinya di bangsa kita di Indonesia kan, awalnya ketika Hamas menyerang Israel ya, banyak banget warga kita di Indonesia ini yang nampaknya puja-puji ya, bangga sekali dengan serangan Hamas yang dianggap wah ini luar biasa katanya, oh, itu sudah tepat katanya. Tidak ada awal-awal saudara-saudari ya yang bicara mengenai kemanusiaan ya yang menjadi korban di Israel. Tidak ada itu Bapak Ibu ya, saya temukan ya. Justru semuanya seperti merasakan euforia ya, kesenangan, kegembiraan, sukacita ya, versinya sikapnya mereka ini kawan-kawannya ataupun Bapak Ibu semua ya. Jadi apa namanya, barulah kemudian semuanya berseru-seru ini ketika Israel melakukan serangan dadakan, dan korban memang akhirnya berkali-kali lipat ya. Tetapi itulah Bapak Ibu ya, makanya saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada ini ya. Satu hal yang menjadi pertanyaan begini kawan-kawan ya, apakah kemudian dengan berpihak, apakah kemudian dengan memuji Hamas, dengan apa namanya menganggap bahwa mereka benar, lalu kemudian menyalahkan Israel, mengecam Israel, dan mengharapkan Israel bisa segera lenyap dan segala macamnya, apakah kemudian itu sudah terwujud? Apakah kemudian situasi di sana menjadi lebih baik? Kan tidak kawan-kawan ya. Kita perhatikan beberapa minggu terakhir ini, banyak banget bahkan yang sudah melakukan aksi demonstrasi dan segala macamnya. Banyak banget yang kemudian sudah melakukan boykot dan segala macamnya ya, demo-demo dan segala macamnya. Pertanyaan begini, apakah itu kemudian berdampak terhadap Israel? Apakah kemudian itu membuat kondisi di sana kembali membaik? Ya, ini sama-sama kita ketahui Bapak Ibu ya, situasinya justru semakin mencekam. Karena itulah ya, saya secara pribadi mencoba melihat ini dalam perspektif kemanusiaan, tetapi harus berupaya untuk jujur dan objektif dalam hal yang seperti ini ya. Karena begini teman-teman ya, kalau secara pribadi ya, saya tidak serta-merta berada pada posisi membela Israel, tidak serta-merta juga berada pada posisi apa namanya ya, membela Palestina. Apalagi situasi yang sedang berlangsung ini bukan Palestina versus Israel, tetapi Israel versus Hamas, karena Hamas yang memulai serangan kepada Israel pada tanggal 7 Oktober yang lalu ya. Jadi inilah situasinya kawan-kawan. Nah, sekarang yang berkembang di ruang publik ini, di antaranya ada yang justru bersuara bahwa wah ini save Palestina ya dari segala macamnya dan segala macamnya. Padahal kawan-kawan yang sedang berperang ini adalah Hamas versus Israel. Nah, memang juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali warga Palestina yang kemudian menjadi korbannya, terutama mereka yang tinggal di kota Gaza ataupun di jalur Gaza. Tetapi juga bukan hanya mereka kawan-kawannya, pihak dari Israel pun juga ada yang menjadi korban. Karena itulah ya, saya mau berbicara ini dalam konteks kemanusiaan. Kasihan ya, kasihan sekali. Baik warga Israel maupun warga yang ada di kota Gaza, kasihan Bapak Ibu ya. Ya, karena itu saya cukup heran ketika ada orang-orang yang nampak mengalami sebuah euforia ataupun kesenangan ketika banyak warga Israel yang kemudian tewas akibat serangan dari Hamas itu, dan banyak banget yang orang-orang justru memuji Hamas ya. Waduh Bapak Ibu, karena saya berpikir, wah kita ini manusia yang percaya kepada Tuhan ya. Bahkan kita punya Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Oke, kalau persatuan Indonesia itu termasuk internalnya kita ya, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah itu ya merupakan nilai-nilai keadaban ya, ketika bergembira atas serangan kepada pihak lain? Wah saudara ya,
Ya, beberapa orang memang mengatakan bahwa sebelum-sebelumnya pihak dari Israel katanya sudah melakukan agresi dan segala macamnya. Saya pun secara pribadi tentu menyayangkan hal seperti itu ya. Tentu itu tidak boleh kawan-kawan. Makanya ya tadi pagi ya ada satu penjelasan yang saya dengar itu ya dari seorang pendeta Pak Gilbert. Beliau ini menyampaikan seperti ini ya. Jadi apa namanya, bagi yang mungkin saudara-saudari yang membela Israel, tetap doakan supaya mereka juga menghormati hak-hak warga saudara-saudari kita di Palestina. Wah, itu bagus kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya posisinya itu kalau kita mengecam-mengecam ya, justru kemudian berpihak-berpihak ya, kalau keberpihakannya membuat situasinya menjadi adem sih, membuat situasinya menjadi kondusif, ya saya pikir itu langkah yang bagus. Tapi kalau kemudian manas-manasin, puji-puji Hamas menyerang-menyerang ya, serang-serang Israel, lalu Hamas serang, lalu kemudian Israel membalas, korban semakin bertambah, baru berseru-seru, berteriak-teriak mengecam Israel. Nah, ketika Hamas menyerang, dipuji Hamas ya. Ketika Israel membalas, Israelnya dikecam. Nah, memang ini tidak fair kawan-kawan. Itulah situasinya ya. Itulah situasinya. Jadi ya sekali lagi apapun itu memang kembali kepada masing-masing sih. Tapi kalau saya secara pribadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saya tetap melihat ini dalam konteks kemanusiaan ya. Kasihan saudara-saudari kita yang di Israel, warganya maupun yang ada di Palestina, terutama yang ada di kota Gaza ya. Oleh karena itu teman-teman, mari terus doakan yang terbaik bagi mereka di sana ya. Sebagai orang yang tidak ada di sana ya, sebagai orang yang jauh dari sana tentu ya tidak ada yang bisa kita lakukan ya, tapi dengan terus berharap semoga situasinya segera membaik. Dengan cara apa ya saya tidak tahu kan kawan, tapi saya terus berharap semoga situasi di sana segera membaik. Terima kasih.